Polres Tebing Tinggi mengungkap peredaran narkoba di Jalan Lintas Sumatera Ledong Timur, Kabupaten Asahan dan mengamankan 2 orang beserta sejumlah barang bukti 10 kg sabu, 30.000 butir pil ekstasi dan 1 unit senjata airgun. Polda Bangka Belitung melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Menumbing 2024 guna mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkada 2024 di daerah Bangka Belitung. Sejumlah perwira polisi mengikuti upacara laporan kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri yang dilaksanakan di Aula Rupatama Mabes Polri pada Jumat pagi. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, Polres Tebing Tinggi mengungkap peredaran narkoba di Jalan Lintas Sumatera Ledong Timur, Kabupaten Asahan dan mengamankan 2 orang beserta sejumlah barang bukti 10 kg sabu, 30.000 butir pil ekstasi dan 1 unit senjata airgun. Melansir informasi dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat kepada personel Polres Tebing Tinggi adanya pengiriman narkoba dari kota Tanjung Balai menuju Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan berdasarkan informasi tersebut, personel berhasil melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang berinisial ES 31 tahun dan SG 47 tahun yang mengendarai sepeda motor tanpa plat di Jalan Lintas Sumatera Ledong Timur, Kabupaten Asahan menuju Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Rabu 21 Agustus 2024 dini hari. Dan hingga saat ini kedua tersangka masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Itu apa? Sabu, Pak. Kau hitung yang kau bawa berapa? Direktorat Res Narkoba Polda Papua Barat berhasil menangkap 1 pengedar narkotika jenis ganja berinisial DG alias Odik dengan barang bukti sebanyak 2,8 kg yang disimpan dalam 4 kantong plastik berukuran besar. Wakil Direktur Res Narkoba Polda Papua Barat AKBP Junov Siregar mengatakan, tersangka ditangkap ketika menggunakan transportasi laut dari Jayapura menuju Sorong pada 16 Agustus lalu. Ia menjelaskan tim Opsnal 2 Ditres Narkoba Polda Papua Barat terlebih dahulu mendapatkan informasi soal rencana penyelundupan ganja yang menggunakan transportasi laut, sehingga pengawasan di kawasan pelabuhan diperketat. Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan kantor Kesyah Bandaraan dan otoritas Pelabuhan Manokwari untuk menggeledah semua geladak kapal dan mendapati tersangka DG yang membawa koper berwarna hitam berada di kapal tersebut. Dan usai diperiksa terbukti koper yang dibawa tersangka berisi narkotika jenis ganja.
Dan atas perbuatannya tersangka DG dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Peredaran ini bisa ditekan karena barang bukti yang berhasil disita dari tim kami yaitu 4 buah kemasan yang digulung dengan lambat coklat berisi ganja dengan rincian kemasan satu berisi 40 bungkus plastik bening beratnya itu 705,521 gram. Kemasan 2 27 bungkus itu 880,864 gram. Sebuah kasus pengeroyokan yang disertai dengan pencurian terjadi di kawasan Karangpilang, Surabaya yang melibatkan sejumlah anggota dari sebuah perguruan silat. 6 orang tersangka utama yang terlibat dalam pengeroyokan telah berhasil diamankan Polsek Karangpilang. 3 pelaku diantaranya diketahui masih di bawah umur. Dalam rilis yang disampaikan, Kapolsek Karangpilang, Surabaya, Kompol Ariski Fardian mengungkapkan, peristiwa ini terjadi ketika sekelompok anggota dari salah satu perguruan silat yang berjumlah sekitar 10 orang melakukan sweeping sekitar pukul 1 dini hari dengan tujuan mencari musuh dari perguruan silat lainnya. Rombongan ini kemudian bertemu dengan seorang pengendara sepeda motor yang mengenakan kaos perguruan lain. Rombongan dari Oknum Pagar Nusa langsung mengejar dan mengeroyok korban MF di wilayah Maastricht. Akibatnya, korban MF mengalami luka-luka serius di bagian wajah dan punggung, serta kehilangan beberapa giginya akibat pukulan dari para pelaku. Tidak hanya itu, sepeda motor MF juga dirampas oleh para pelaku. Dan usai kejadian tersebut, polisi segera melakukan penyelidikan, kemudian berhasil menangkap 10 orang yang terlibat dalam aksi pengeroyokan. Dan 6 orang teridentifikasi melakukan aksi kekerasan, sementara itu 4 lainnya hanya ikut-ikutan. Diketahui 3 pelaku diantaranya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Kapolsek Karangpilang menegaskan akan mengambil langkah tegas sebagai tindak lanjut dari kejadian ini. kita akan melakukan edukasi kepada seluruh perguruan silat ataupun kelompok lain yang terlibat ya geng motor atau kelompok-kelompok yang menamai sebagai perguruan silat yang membuat onar ataupun membuat situasi wilayah Surabaya tidak kondusif. Yang pertama kita melakukan pengungkapan, yang kedua kita akan melakukan pencabutan SKCK. Yang ketiga, apabila masih sekolah, kita akan memberikan tembusan kepada sekolah bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana ataupun ikut dalam kegiatan perguruan silat yang membuat situasi wilayah Surabaya tidak kondusif. Yang keempat, kita akan berikan tembusan kepada RT RW dan termasuk lurahnya, ya, dan kita akan kembalikan kepada orang tua. Ya, dan ini menjadi pembelajaran edukasi bagi adik-adik yang memang masih menginginkan wilayah Surabaya kondusif dan tidak menginginkan hal ini terjadi kepada Tim gabungan Polres Kukar, Polsek Kenohan, dan Polres Pasangkayu Sulbar berhasil mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur. Pelaku diketahui menculik 3 bersaudara yang masih di bawah umur. Pelaku yang berinisial DS, 47 tahun tersebut ditangkap di Jalan Poros Mamuju, Palu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui menculik 3 bersaudara yang masih di bawah umur pada 2 Agustus 2024 lalu. Kejadian berawal ketika pelaku mendatangi korban di Pondok Kebun Sawit di Kecamatan Kenohan. Lalu pelaku meminta izin kepada ibu korban untuk mengajak korban membeli jajan. Namun sampai keesokan harinya pelaku dan korban tidak kunjung datang. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Kukar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus kepemilikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen. Seorang pemuda berinisial RG warga Desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasatres Narkoba AKP Heru Sanyoto mengungkapkan tersangka diamankan di sebuah kamar kos. Dari penangkapan yang dilakukan oleh personel Satres Narkoba Polres Kebumen, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti diantaranya sepaket ganja. Barang bukti sepaket ganja yang diamankan oleh tersangka dibungkus potongan kertas minyak atau bungkus nasi. Ganja yang dimiliki tersangka dapatkan dengan cara membeli dari seseorang. Ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri. Penyidik saat ini juga tengah melakukan pengejaran seseorang yang sudah diketahui identitasnya. Dan akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak 8 miliar rupiah. Kami telah mengamankan penyalahgunaan narkotik jenis ganja. Itu kami telah mengungkap pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2024, tepatnya di Dukuh Surandakeli, Desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar. Kami telah mengamankan yang kita duga yaitu inisial RGR, laki-laki, alamat Dusun Rondokeli, Desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar. Dan pemirsa, dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif, khususnya bagi generasi muda, Polresta Bandar Lampung menggelar fokus group discussion bersama pihak terkait di Aula Mapolres setempat pada Kamis lalu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan jajaran Polrestabes terkait masih maraknya kejadian kenakalan remaja, khususnya tawuran hingga merenggut nyawa di Kota Bandar Lampung. Maksud dan tujuan kita melakukan kegiatan ini tentu berawal dari keprihatinan kita, jajaran Polresta Bandar Lampung terkait dengan kenakalan remaja, terutama tawuran. Mengenal yang namanya trilogi pendidikan, bahwa di dalam rangka membina mendidik anak-anak itu tidak bisa terlepaskan dari 3 unsur. Yang pertama adalah pihak sekolah, kemudian yang kedua pihak masyarakat, dan yang ketiga adalah pihak orang tua. Nah, untuk mengatasi masalah kenakalan dari anak-anak kita ini, maka memang perlu kita kerjasama di dalam segala sektor dan di dalam semua tempat. Hanya saya bersama anak-anak ya, yang anak sekolah maupun yang di rumah bisa nggak usah keluar malam ataupun ada ngejemput, jangan di anak saya aja. 2 kali, 1 meninggal yang di gudang lelang TPS, kemudian 1 lagi yang kemarin di Sumur Putri, jangan sampai terulang kembali. Nah, maka kita lakukan kegiatan ini dalam rangka kita cari solusi bersama untuk mencegahnya. Perlu saya sampaikan, hanya ada 2 opsi. Kalau adik-adik ikut-ikutan, kalau tidak jadi korban, masuk penjara. Kalau kamu masuk penjara, udah habis masa depan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.